Bagaimana dengan anak yang belum 12 tahun? Hanya 2 putusannya Pak, hanya ini. Cara penyelesaiannya cukup di tingkat penyelidikan di kepolisian. Tidak ada sampai SPDP ke kejaksaan. Dia hanya bisa minta penetapan hakim dari penyidikan. Jadi kami nggak ada urusan nih, jaksa. Kalau umurnya 11 tahun, para jaksa nggak usah terima SPDP-nya. Kembalikan itu. Dia nggak bisa diproses. Orang yang tidak bisa diproses, orang gila, tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Apa yang mau disidangkan? Jangan terima SPDP-nya. Balikan. Nggak urusan kami nih. Umurnya baru 11 tahun. Apa putusannya? Menyerahkan kembali kepada orang tua. Mau 10 kali dia memperkosa orang, membunuh orang, mau jual narkoba, ketangkap terus. Umurnya belum 12 tahun. Inilah mengikut sertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbing kemasyarakatan. Paling lama 6 bulan nih. Itu farmasi penyelesaian di bawah 12 tahun. Karena si anak belum dapat dimintai pertanggungjawaban. Belum tahu dia yang baik dan buruk. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, penangkapan, penahanan adalah upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sekali lagi saya minta, robah mindset kita yang dulu tahan, sekarang dengan adanya Undang-Undang SPPA nomor 11 tahun 2012, yang tahan tadi itu adalah upaya paling terakhir. Kesalahan anak bukan murni atas kesalahan dia. Banyak faktor yang mengakibatkan si anak itu berbuat kesalahan. Ada sisi orang tuanya, ada sisi keluarganya, ada sisi lingkungan tempat dia tinggal, ada sisi lingkungan tempat dia sekolah. Banyak faktor yang dicontoh di luar sana. Jadi kesalahan si anak bukan murni atas kesalahan dia. Bagaimana kita menjembatani ketika dia bermasalah. Kita carikan farmasi yang baik untuk kelangsungan hidup dia ke depan. Dia adalah generasi penerus, generasi bangsa yang tinggal dibumbui. Mau pakai bumbu apa kita membesarkan dia? Kalau bumbu jelek ya jelek lah akhirnya. Tapi kalau bumbu itu bumbu yang baik, di lingkungan keluarganya baik, di lingkungan tempat dia tinggal baik, sedikit banyaknya pasti akan mengarah ke yang lebih baik. Tapi kalau dibiarkan dia si anak mencari jati dirinya yang tidak baik, faktor yang tidak baik tadi yang dari luar dibawanya ke rumah. Terbenturlah dia dengan proses pidana. Gampang berantem, gampang ringan tangan mencuri barang orang lain. Tergantung dari asal muasalnya dari lingkungan keluarga kan Pak. Baik, itu sedikit banyaknya dengan yang singkat ini di bulan puasa ini. Saya menggambarkan, mungkin sebelum saya tutup, kita sharing, ada yang mau dipertanyakan, silakan. Izin bertanya Pak. Iya, dengan siapa? Dengan Ulan Pak dari Bapas Banda Aceh. Bapas Banda Aceh. Saya menanyakan terkait pelatihan kerja sebagai pengganti denda Pak. Ya. Nah jadi kan kalau yang pidana penjara itu ada beberapa putusan pada anak di mana ada denda yang digantikan dengan pelatihan kerja kan Pak. Nah, apabila seperti yang Bapak katakan tadi pada pidana pelatihan kerja itu harus ditentukan lembaganya dan harus sudah dipastikan bisa menerima anak, Pak. Ya, betul. Namun pernah kita mengalami kejadian itu, putusan hakim itu pelatihan kerja itu dilakukan di BLK. Namun ketika dia mau PB kan latihan kerja ini harus dilakukan terlebih dahulu, Pak.
Nah, LPKA mengkoordinasikan ke Bapas. Nah, ketika Bapas koordinasi ke BLK, ternyata mereka tidak menerima latihan kerja anak ABH satu persatu. Mereka menerima itu sekali satu kelas gitu, Pak. Jadi kalau satu digabung dengan anak lain, mereka tidak mau. Sedangkan LPKA sendiri kalau latihan kerja, anak harus dikeluarkan dari LPKA, Pak. Nah, akhirnya kan kami kebingungan karena dalam putusan sudah tertera BLK, tapi BLK-nya kalau hanya satu tidak mau, sedangkan waktu itu tidak ada juga kumulatif yang lainnya. Waktu itu terpaksa kita melakukan kerjasama, BLK memberikan pelatihan kerja di dalam LPKA, Pak, jatuhnya. Jadi semua anak mau dia dapat pelatihan kerja nggak pelatihan kerja diberikan di situ karena BLK tidak menerima di tempat mereka. Itu satu. Kemudian pernah lagi pelatihan kerja pengganti denda baru-baru ini dikenakan 5 bulan di LPKA, Pak. Jadi pelatihan kerjanya di LPKA. Yang pertama, LPKA tidak punya program pelatihan kerja yang memang LPKA lakukan gitu, Pak. Yang kedua kan ketika peraturan di Kemenkumham itu ketika anak melakukan pelatihan kerja kan tidak boleh di dalam LPKA anaknya, Pak, harus di luar LPKA. Sedangkan anak ini posisi orang tuanya itu 6 jam dari LPKA sehingga dia tidak punya keluarga di luar LPKA dan tidak ada kerabat juga. Kalau mau dikoskan siapa yang mengawasin? Kemudian orang tuanya tidak punya biaya untuk dia biaya kos dan biaya pulang balik ke LPKA. Kita PK Bapas juga tidak boleh menerima anak di rumah, Pak, ya. Terus kemudian akhirnya kita koordinasi ke LPKS, boleh nggak anak ini sementara melakukan pelatihan kerja yang 5 bulan ini dia di LPKS dulu gitu. Boleh. Ternyata ketika di LPKS anaknya kabur gitu. Nah, itu menjadi bagaimana sih sebenarnya LPKS-nya di pesantren. Ini menjadi kewajiban siapa dan ketika di amar putusan sudah ditentukan di lembaga A, ternyata lembaganya itu tidak menerima atau tidak punya program pelatihan kerja, Pak. Seperti itu, Pak. Oke. Tadi yang LPKS-nya si anak dititipkan di pesantren ya? Enggak, Pak, di LPKS. Memang ada LPKS di sini, tapi anak itu setiap pagi berangkatkan seminggu 3 kali di LPKA, 1 hari 2 jam. Jadi anak ini berangkat ke LPKA 2 jam kemudian dia pulang lagi ke LPKS di seminggu 3 hari ini. Tapi ternyata di beberapa selang 2 minggu anak ini tidak kembali lagi ke LPKS, Pak, dan tidak muncul juga di LPKA gitu. Oke. Baik, Bu Sri Wulan, saya sudah paham. Itulah yang saya katakan tadi. Terhadap tuntutan dan putusan ketika si anak harus melaksanakan pelatihan kerja, koordinasikan yang lebih baik dulu. Tentukan dulu yang mana pelatihan kerja yang siap menerima. Tadi dia tidak mau menerima satu persatu. Dia harus satu kelas. Ya kan? Sedangkan putusan hakim tidak mungkin satu kelas. Pasti satu persatu dong per orang. Ketika jasa eksekusi, PK Bapas juga ingin mendampingi pelaksanaan eksekusi, terkendala. Duduk bersamalah dengan pemerintah daerah yang menentukan yang mana pelatihan kerja yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Kalau udah pemerintah yang menunjuk, bukan hanya berbicara, oh nanti pelatihan itu bisa ya terima ya. Enggak, yang ditunjuk oleh pemerintah. Karena dengan ditunjuk oleh pemerintah berarti pemerintah telah memikirkan pelatihan kerja tersebut. Dan mungkin ada anggaran juga untuk mereka. Untuk menerima anak-anak yang diputus masuk ke pelatihan kerja. Koordinasikan dengan baik. Pelatihan kerja pengganti denda ini apakah jaksa juga terlibat dalam eksekusinya, Pak? Karena anak kan sudah di LPKA posisinya. Eksekusi tetap. Namanya menjalani pelaksanaan putusan hakim. Putusan hakim itu menyebutkan pidana pelatihan kerja. Itu makanya di dalam pidana pelatihan kerja hakim memutuskan membuat dalam putusannya ke pelatihan kerja mana, supaya jaksa gampang mengeksekusinya ke sana. Jadi PK Bapas jangan merasa berdiri sendiri. Ada jaksa di situ. Bawa Pak jaksanya, Bu jaksanya, bicara sama orang yang punya pelatihan kerja tersebut. Ini anak bisa nggak dilatih kerja di sini? Saya eksekutornya nih. Apa yang dikerjakannya? Iya kan? Jam berapa dia nanti balik ke LPKA? Diawasi oleh PK Bapas. Yang penting jaksa berapa hari itu dalam melaksanakan pelaksanaan putusan hakim. Dia bertanggung jawab. Nah,
Inti dari sini harus koordinasi yang baik, Bapak-bapak Ibu. Kalau misalnya jaksa, contoh saya tadi jaksa ada jaksa baru, jaksa anak baru ditugaskan di situ, kan belum tahu tuh pelatihan kerja apa. Sharing dia sama PK Bapas yang telah menguasai teritorial situ. Oh, PK Bapasnya baru juga, Pak. Sharing dengan LPKS, PKS, Peksos yang mungkin sudah lama tugas di situ, ya kan? Untuk mencarikan formasi pelatihan kerja yang mana yang paling tepat. Oh, pelatihan kerja situ bagus tuh. Sana aja kita. Nah, begitu juga dengan hakim. Jaksa memberikan masukan. Bu Hakim, mungkin Bu Hakim baru di sini. Saya mau tuntut pelatihan kerja nih anak ini. Oh ya, saya baru. Pak Jaksa, di mana pelatihan kerjanya? Menurut saya, kalau yang kemarin putus saya masukkan ke situ bagus sih, Bu. Oh gitu ya? Oh, Bu Hakimnya belum percaya dengan jaksa yang menyatakan bagus. Bu Hakim bisa panggil PK Bapasnya. Minta saran PK Bapas. Kata Pak Jaksa tadi bagus ini bagus nggak, Bu? Oh iya bagus. Menambah keyakinan satu lagi. Oh, masih ragu, panggil Peksosnya. Yang sudah mengetahui teritorial sebelum kita datang bertugas di situ. Untuk mencari yang baik, apa salahnya mencari informasi? Gitu ya. Oke, Bu Sri. Selamat. Yang lain ada lagi? Saya Pak mau tanya. Ya, dengan siapa? Arsi, Kejari Karanganyar. Kajari Karanganyar. Ya, silakan Bu Arsi. Mau tanya, jika ada perkara anak Pak, tuntutan kita itu LPKA. Ya. Tapi putusannya itu LPKS Pak. Itu kita banding atau gimana ya Pak ya? Upayakan. Ya silakan Bu Arsi. Gua itu kan akhir-akhir ini kan kita mulai mengajukan restitusi itu Pak. Ya, betul. Tapi kalau ada beberapa, saya lihat putusannya itu tuh tidak disubsidiar dengan pidana penjara. Jadi kan cuma restitusi, menetapkan agar terdakwa membayar restitusi sekian-sekian, tapi nggak subsidiar pidana penjara. Itu bagaimana? Kemudian tentang eksekusi restitusi, misalnya dia mau bayar itu, terus caranya gimana ya Pak ya? Kan belum ada formulirnya ya. Di CMS itu masih cuma cara pengajuannya gitu Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ya, gini Mbak Arsi, tadi putusan kita tuntut LPKA tapi masuk dari putusan hakim LPKS. Saya rasa itu nggak perlu dibanding. Karena apa? Itu dua formasi. Bu Arsi bisa komunikasikan ke hakimnya lagi. Apakah benar putusan kita ke LPKS? Kalau ternyata ada LPKA di sana. Karena LPKA adalah ketika anak memang harus menjalani hukuman. Itulah lembaganya. LPKS itu pada saat dia berproses. Kita harus tahan nih, umurnya udah 14 tahun, ancaman hukumannya 7 tahun ke atas, di penyidik tahan, jaksa punya kewenangan tahan, hakim tahan. Itu ketika berproses dia di LPKS. Tapi kalau di kota dan kabupaten kita itu ada LPKA, itu hakim menjatuhkan hukuman harus ke LPKA. Kenapa harus ke LPKS? Apakah ada kekeliruan dalam putusan tersebut? Koordinasikan dengan baik. Mungkin masih bisa dirubah. Tapi kalau memang tidak ada LPKA di sana, menurut hakim, udah LPKS. LPKA adanya di ibu kota provinsi, dari Ciamis jauh. Pertimbangan hakim, LPKS-nya bisa nih ditampung, bisa. Tidak perlu kita banding. Kita upayakan, itu yang saya katakan tadi, koordinasikan selalu dengan hakim, PK Bapas. Kami di sini memberikan trainer, menyatukan satu persepsi kita. Baik penyidik, jaksa, hakim, PK Bapas, Peksos, dan pengacara. Itulah yang berperan dalam menangani perkara anak. Sama-sama kita satukan persepsi. Sama-sama kita mencari jalan terbaik, yang terbaik untuk anak. Bukan menjadi cara pertentangan bagaimana kalau aparat penegak hukum yang menangani perkara anak bertentangan, yang hancur adalah si anak. Yang satu minta ditahan, yang satu minta di lembaga pelatihan kerja.
Yang hancur siapa? Anak. Kita mah menyebutkan tuntutan kita aja, putusan hakim aja. Bagaimana pembelaan oleh PH, bagaimana pendampingan oleh PK Bapas terhadap anak pelaku, pendampingan oleh Peksos kepada si korban. Tapi kita berantem. Yang korban siapa? Yang korban si anak. Aturan dia mendapatkan yang terbaik, tetapi karena kita mempertahankan ego kita, ego sektoral kita, aku penyidik, aku jaksa, ngapain aku telepon PK Bapas? Aku hakim, ngapain aku pertimbangkan ini tuntutan jaksa? Kalau masih memegang ego sektoral seperti itu, waduh. Harapan kami selaku trainer, kita cobalah hilangkan ego sektoral kita. Kita jadikan antara aparat penegak hukum yang menangani perkara ini adalah partner untuk mencarikan solusi yang terbaik. Nah, itu yang saya harapkan. Kemarin saya berpikir, misalnya di Karanganyar ada jaksanya, ada penyidiknya, ada hakimnya, ada PK Bapasnya. Satu persepsi ini. Oh, ini loh yang diinginkan oleh trainer. Ada solusi. Bukan ada pertentangan. Simpan handphone para PK Bapas, para jaksa, para hakim di tempat kita. Ketika kita perkara anak masuk, kita main komunikasi aja. Bu, itu ada SPDP loh Bu, ini. Ada perkara anak. Oh ya, gimana ceritanya Pak penyidik? Begini. Sudah ada kopi morning kalau kita nggak puasa. Kumpul kita tim itu. Apa kendala-kendala? Oh, LPKA belum ada. Ajukan dari kita sebagai aparat yang memegang jaksa perkara anak di situ. Sampaikan ke Kajari, sampaikan ke Pak Kapolresnya, sampaikan nanti di Muspida itu Kajari, Ketua PN, Pak Kapolres, PK Bapas bercerita ke Pak Wali Kotanya, ke Bupatinya, Pak, kalau ada anggaran bangun Pak LPKA di sini Pak. Ini perkara anak cukup banyak di sini. Forum Forkomindanya berbicara, memperhatikan perkara anak. Kenapa perkara anak mencuat begitu besar di tempat kita, Pak? Ini faktornya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa berbicara. Karena bapak-bapak, ibu-ibulah yang memegang perkara, bukan mereka. Mereka hanya pemangku jabatan. Tapi atas masukan kita, pasti Pak Kapolres pertimbangan. Iya juga ya. Daripada penyidik saya harus nitip perkara ini harus ke 3 jam ke rutan sana. Udah, untuk perkara anak gimana? Jadi solusi-solusi itu bisa dilakukan dari forum kita yang kecil tadi. Nah, kalau udah satu persepsi, ini kok perkara anak mencuat, hebat. Jadi perkara anak jangan dinilai, oh perkara anak singkat, kata Bu Hakim, kata Pak Hakim. Perkara anak sedikit di sini. Belum tentu sedikit perkara anak meningkat, tetapi penyidiknya hebat-hebat. Syarat diversi masuk, kapan mau masuk ke pengadilan? Jaksanya hebat-hebat, nggak lolos di penyidik, musyawarah diversi tembus di kejaksaan, nggak akan sampai ke pengadilan. Kalau mau minta datanya, minta data di tingkat penyidikan, baru tahu SPDP berapa, yang diselesaikan dengan diversi berapa banyak. Disitulah baru terukur apakah betul perkara anak ini sedikit meningkat. Kalau di kejaksaan, kalau nggak tembus sama kepolisian, baru masuk ke diversi kejaksaan kan. Kalau misalnya perkara anak sangat sedikit naik ke pengadilan, berarti penyidiknya hebat, PK Bapasnya hebat, Peksosnya hebat. Bisa kita ukur itu. Tapi kalau perkaranya cukup banyak melimpah, berarti kegagalanlah untuk penyelesaian diversi oleh di tingkat kejaksaan, di tingkat pengadilan. Gagal kita. Upayakan benar-benar dengan Bapak selaku yang menangani perkara anak, bisa menyelesaikan, mengurangi frekuensi tingginya perkara anak di tempat wilayah kita. Bagaimana caranya? Ada saya gambarkan, lakukan kopi morning, diskusi dengan pimpinan. Ini menarik.
sampai diskusi bapak-bapak ibu-ibu dibawa ke tingkat Forkominda oleh para pimpinan. Apa kekurangan di sini? Lakukan penyuluhan-penyuluhan hukum masuk ke sekolah-sekolah. Buat tim. Itu saya lakukan dulu. Bikin tim yang satu kabupaten kota ini. Kapan kita melakukan penyuluhan hukum di sekolah ya? Kita berbicara masalah, ambil dulu masalah narkoba. Tetapi masuk bagaimana penanganan perkara anak. Nah, masuk ke sekolah, upayakan koordinasi dengan kepala sekolah. Jangan anaknya saja yang mendengar. Undang orang tuanya juga. Itu kan ada komite sekolah tuh. Undang. Anaknya duduk sebelah sana, emak-emak bapaknya duduk sebelah sini. Bapaklah yang bercerita. Di undang-undang SPPA ada diversi namanya. Orang tua belum tahu apa itu diversi. Ada restoratif justice namanya. Apabila anak ibu bersentuhan dengan masalah hukum, ancamannya sekian di bawah 7 tahun, itu penyelesaiannya kami harus diversi dulu. Nah, undang orang tuanya. Jadi hidup minggu ini di sekolah ini, minggu ini di sekolah ini, rutin aja. Bagaimana anggarannya Pak? Itu bisa dibicarakan dengan pemerintah daerah. Biro Hukum pemerintah daerah bisa membuat pertanggungjawaban anggaran untuk kegiatan itu karena memajukan daerahnya. Lakukanlah itu. Jadi kami hanya kan nggak mungkin kami sebagai trainer akan masuk ke semua provinsi, ke kabupaten kota, nggak akan bisa. Anggaran kita terbatas. Tapi bapak-bapak ibu-ibu selaku pelopornya SPPA, inilah perpanjangan mulut kami. Perpanjangan tangan kami. Untuk dapat menyuarakan, menyampaikan supaya anak-anak terhindar dari problem masalah hukum. Apabila anak-anak menghindari permasalahan hukum, kita pun tidak capek menyelesaikan penanganan perkara hukum. Karena bukan perkara anak-anak saja yang kita pegang. Perkara dewasa, perkara korupsi, beruntun ke kita semua. Berkurang dengan itu tuh perkara anak-anak, kita fokus dengan perkara-perkara yang lain lagi. Bapak-bapak ibu-ibu lah selaku pelopor dalam SPPA angkatan 567 ini di Hukum dan HAM, perpanjangan kami di daerah nanti. Satu saat kami nanti akan memantau berhasil nggak diklat SPPA ini. Itu para pemangku pembuat undang-undang ini akan mengevaluasi ini semua. Mana undang-undang yang pasal yang tidak harus dipakai lagi, mana pasal-pasal yang akan kami pertajam lagi. Wah, makin meningkat ini wilayah timur. Kenapa ini? Apa penyebab meningkatnya? Apa faktornya? Oh, daerah barat Aceh. Kenapa ini seperti ini kejadian? Kok bertentangan sama hukum adat? Itu kami kaji. Oke, masih ada? Bapak-bapak, ibu-ibu? Ya. Pak, yang tadi restitusi gimana ya? Yang restitusi itu harus dipertimbangkan, Dek. Jadi memang di dalam administrasi kita belum lengkap. Ya, namun apabila restitusi tersebut memang sudah dibayarkan dan memang harus kita eksekusi, dia harus keluarkan, tidak menjalani lagi, itu laksanakan. Kuncinya tidak bertentangan sama aturan hukum yang ada. Sudah tuh yang terbaik untuk anak. Lakukan itu. Sambil mempersiapkan, pasti ini kejaksaan akan mempersiapkan administrasi lengkapnya. Yang penting Harsi dalam melaksanakan tugas demi kepentingan terbaik bagi anak, tidak bertentangan sama aturan yang ada, laksanakan sih. Ya. Jangan ditunda-tunda. Apabila restitusi tersebut udah dibayarnya, apalagi yang kita tidak eksekusi, ya kan? Keluarkan dia cepat. Oke, saya yakin jasa-jasa saya punya hati nurani untuk dalam penanganan perkara anak. Carikan kepentingan terbaik untuk anak. Jangan kita tunda-tunda. Kasihan mereka. Kuncinya tadi saya katakan, kesalahan anak bukan faktor murni kesalahan dia. Banyak faktornya.
Oke Arsi ya. Ya Bapak, terima kasih. Oke. Siapa lagi Bu Fariza tadi saya lihat? Iya Pak. Nah, izin Pak ya. Ya. Nah, itu kan yang ingin saya diskusikan. Nah, ini kan menyangkut apa tadi putusan hakim dalam hal putusan terhadap anak Pak ya. Ya. Mungkin kadang-kadang Pak kan misalnya boleh tidak Pak jika anak tersebut misalnya dia mungkin kadang-kadang anak tahu yang mana yang terbaik untuk dirinya. Kalau dia meminta misalnya izinkan saya ditempatkan misalnya di salah satu pesantren ataupun salah satu tokoh ini yang memang saya percaya kepadanya, ataupun yang diminta dikirimkan kepada keluarganya yang dia percayai bisa membimbing dia. Ya. Bisa nggak menyampaikan hal seperti itu dan dipertimbangkan oleh penegak hukum Pak dalam memutuskan putusan? Baik. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan Pak, Ya. di versi tadi Pak, biar saya nggak keliru, kalau ada hukuman pidana yang mengatur minimal maksimal itu yang kita ambil yang maksimal ya Pak. Gimana? Kalau ada Kalau ada ancaman pidana yang mengatur misalnya ancaman pidananya minimal 4 tahun maksimalnya 10 tahun, itu yang kita ambil yang mana Pak? Oke. Baik. Kalau untuk syarat diversi Bu Fariza itu ancaman maksimal yang diambil. Maksimal. Anak tidak ada ancaman minimal. Jadi minimalnya 1 hari itu. Untuk batasan anak syaratnya diversi hanya 7 tahun. Yang boleh didiversi di bawah 7 tahun. Jadi belum sampai di angka 7 tahun. Apabila dia 7 tahun ke atas itu tidak bisa didiversi. Takutnya nanti bapak-bapak ibu-ibu berusaha untuk didiversi, ternyata hakim tidak mengeluarkan penetapan, kan sia-sia kita. Berjalan di proses peradilan belum tentu anak akan masuk penjara. Itu kita pahami. Terus yang pertama tadi pertanyaan Bu Fariza, apakah boleh Pak kami mengusulkan si anak minta di pesantren itu? Semuanya boleh. Usulkan yang terbaik, mungkin pesantrennya dekat dari rumah atau dia lebih percaya ke pesantren itu, ya kan Bu Fariza? Ya. Itu pertimbangan usulan-usulan dari pengacara, dari PK Bapas, dari Peksos menjadi pertimbangan oleh hakim. Tapi yang memutuskan boleh atau tidaknya pasti hakim, punya kewenangan. Tapi pertimbangan yang ibu ajukan itu menjadi pertimbangan yang sangat bagus. Jadi hakim punya pilihan. Di mana yang tepatnya anak ini ya? Oh, dia di Aceh Lok Sumawe, tinggalnya di sini. Apa kesulitan nggak nanti orang tuanya mengantar anaknya ke sana? Pertimbangan-pertimbangan itulah yang dilakukan oleh hakim. Dia minta pendapat, mungkin dia panggil jaksa nanti, dia panggil PK Bapas nanti, PH-nya minta di sini loh. Bagaimana ya ini ya? Saya kan baru nih di Aceh misalnya, kata hakim kan. Hakim silakan tanya. Kalau menurut usulan Bu Farizah yang telah menguasai Aceh, orang Aceh asli dan paham dengan pesantren itu sangat baik, mungkin menjadi itu putusan hakim nanti di dalam putusannya. Silakan ajukan Bu. Yang penting kita sepakat demi kepentingan terbaik untuk anak, ya kan? Kita tidak ada kepentingan apa-apa di dalam itu. Kita tangani perkara itu demi kepentingan terbaik bagi dia. Nggak apa-apa, nggak ada masalah, Bu Farizah. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Depan kita lebih baik lagi Pak. Amin. Masih ada? Tadi ada suara bapak-bapak, saya lihat, silakan. Dengan siapa Pak? Saya Pak Keliatus Pak. Mohon izin saya raja Pak. Menurut pengaman kami Pak yang tahapan ini sudah kami lampaui Pak. Jadi tahapan-tahapan seperti ini sudah pernah kami lampaui Pak. Meskipun masih ada kekurangan sana sini, tapi pada sore hari ini kami mendapat pencerahan dari Pak An Pak ya. Ya. Betapa pentingnya SPPA ini berlaku untuk di wilayah kami Pak. Jadi memang masalah anak memang masalah yang rumit Pak. Kadang-kadang juga harus melibatkan hati nurani kita juga dan seni kita bagaimana untuk menyelesaikan. Saya teringat Pak
ada slogan yang dulu yang pernah saya baca Pak, yang berbunyi bahwa penjara bukan tempat yang baik. Saya rasa sore hari ini kita dikuatkan lagi Pak, dimantapkan lagi untuk Pak aktif di bidang anak. Iya, iya. Baik, terima kasih Pak Gus memberikan masukan gambaran bagi kami yang muda-muda ini Pak Gus. Saya berpikir untuk penanganan perkara anak harus memang mempunyai hati nurani kita Pak. Hati yang penuh sayang terhadap anak itu. Kita tidak boleh menyamakan penanganan ketika saya selaku jaksa dulu memegang perkara orang dewasa dengan menyamakan dengan saya ketika saya pegang perkara anak. Itu berbeda. Ketika orang dewasa kita melihat kesadisan dia melakukan tindak pidana, itu dimasuk di akal kita, ini kok harus aku balas dengan balas yang setimpal. Kan gitu Pak. Namun ketika kita menangani perkara anak, mindset kita rubah. Ini tidak bisa aku balas anaknya setimpal ini. Nah itu yang saya katakan tadi, faktor kesalahan dia banyak faktor saya bilang. Mungkin saya sendiri selaku orang tua punya kesalahan terhadap anak. Kita kembalikan ke jati diri kita kan Pak. Wah, kenapa anak ini jadi brutal begini ya? Sekarang kan kita lihat tawuran nih Pak. Wah berani-berani Pak, bawa golok, bawa apa kan. Faktornya banyak, karena kontrol orang tua kurang. Masa anak jam 11 malam gak pulang, gak dicari. Ternyata dia ngapain di luar? Minum-minum kah? Ada berantem dengan geng kah? Aku orang hebat, aku bawa ini dari rumahku, bangga. Tapi seorang orang tua gak sadar nih, enak tidur di rumah, anaknya jam 11, jam 12 belum pulang gak dicari. Minimal kalau anak sudah pakai handphone anak tuh, nak di mana nak? Pulang nak. Sekali dua kali orang tua nggak nanya katanya. Santai aja lah. Berikutnya lanjut Pak. Apakah kita dalam menangani perkara anak yang bapak-bapak ibu-ibu yang ikut diklat dari hukum dan HAM ini, ada polisinya, ada jaksanya, ada hakimnya, ada peksosnya, ada PK Bapasnya, ada pengacaranya yang terlibat kita di dalam ini, akan memberikan pembalasan yang setimpal pula atas bukan kesalahan dia murni. Itulah yang saya pertimbangkan, saya inginkan bapak-bapak ibu-ibu kita betul-betul memberikan tuntutan, memberikan putusan, menyelesaikan perkara anak ini, betul-betul memiliki bagaimana anak ini berubah dan menjadi baik ke depannya. Saya yakin dalam diklat ini kita udah berubah mindset kita. Ego sektoral kita lepaskan, duduk bersama, carikan solusi. PK Bapak silakan kontak jaksa, jangan malu-malu. Telepon jaksanya, telepon hakimnya, bukan mengintervensi, tetapi mencarikan solusi farmasi yang terbaik untuk anak. Kalau itu kita udah duduk bisa bersama, lakukan coffee morning biasa itu. Minta jasa traktir. Bu jasa traktir dong kami kopi morning saat ini. Oh di mana? Nanti minta Pak Hakim, Bu Hakim, kopi morning di sini gantian. Apakah kalau untuk membicarakan itu tidak apa di luar Pak. Tapi kalau mendiversi itu wajib hukumnya di kantor. Di kantor kepolisian dia ada hanya tiga tuh Pak ya. Di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan. Itu tempat diversi. Tapi kalau koordinasi membicarakan masalah anak, silakan kopi morning di KP mana Bapak. Yang penting ada yang traktir. Ya, ada rezeki jaksanya, ada rezeki penyidiknya. Cair suasana itu Pak. Jadi ketika musyawarah diversi dilakukan, tidak kaku lagi. Kita udah tahu planningnya, kalau gagal si korban terlalu minta tinggi, ini kita mainkan, ini kita. Jadi kita nggak di bolanya Pak. Kita yang ngatur pengendalian musyawarah diversi itu. Mudah-mudahan itu bisa diwujudkan.
Oke Pak Eli, terima kasih Pak Eli Agus. Ya, mungkin ada lagi? Izin Pak. Ya. Dari? Ya Pak, dari Samson Pak, Peradi. Peradi mana Bu Samson? Peradi Palu Pak. Palu. Oh, bagaimana Palu? Panas Pak. Panas ya. Hah. Wakil wali kotanya siapa lagi Palu? Pak Nida. Oh Pak, oh wakilnya Bapak. Nah, kalau dulu Pasa. Ya, Wah, Pak Sigit ya, nyanyi terus lah ya. Sekarang sudah ibu dokter sampai saya lupa Bu. Oh, ibu-ibu ya wakilnya sekarang Pak ya? Ya. Wah, mantap. Oke, silakan Bu Samsan. Ya Pak. Dari Ini, Palu. Pak, mau tanya, apakah diatur terkait upaya hukum banding Pak untuk perkara anak? Karena kami ada pengalaman kemarin sempat dampingi anak umur 16 tahun Pak narkoba. Jadi dia dituntut 112 yang 6 tahun Pak. Ya. Tapi oleh hakim anak dia memvonisnya tindakan Pak pembinaan LPKS 5 bulan. Tapi kemudian kami dengar kabar dari pihak keluarga pelaku anak bahwa jaksanya banding Pak. Ya, jasanya banding. Ya. Ya. Itu kami tidak mengerti Pak. Baik. Apakah memang diatur khusus untuk upaya hukum perkara anak atau ada aturan khusus Pak yang mengatur atau bagaimana Pak? Baik. Penjelasan Pak. Baik, terima kasih Bu Samsan. Nah, di dalam Undang-Undang SPPA itu tidak diatur tentang apakah boleh banding atau tidak. Karena dia lex spesialis, apabila tidak diatur di dalam undang-undang, dia diatur kembali dalam ketentuan umum. Jadi jaksa boleh banding, Pak. Jaksa boleh banding, pelaku boleh banding, pengacara boleh banding terhadap putusan yang menurut dia tidak tepat, tidak pas, atau belum pas. Jadi dibolehkan banding, Ibu. Dibolehkan banding oleh beberapa pihak dan tidak diatur di dalam ketentuan Undang SPPA bahwa perkara anak tidak boleh banding. Itu tidak diatur. Kembali ke ketentuan umum. Kembali ke ketentuan umum, Bu Samsan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Oke, baik. Ada lagi? Sedikit Pak. Oke, Pak Eli silakan. Saya ini Pak. Oh. Tadi tertarik dengan Ini Pak Johannes. Johannes Pak. Johannes dari mana Pak? KPN Palu Pak. Oh siap, siapa Pak? Nah ini tentunya nanti kan saya juga menularkan ke teman-teman hakim anggota saya. Ya. Nah ini ada Bapak tadi punya menarik sekali Pak. Jadi karena sistem peradilan bukan sebuah pembalasan, maka akhirnya kita merubah pertimbangan Pak ya dari dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa kepada anak pelaku dianggap setimpal dan adil. Itu harus dihilangkan Pak ya. Betul. Kita tidak lagi, karena itu bukan lagi setimpal, berarti kita yang setimpal sesuai itu dihindari ya Pak ya. Iya, iya. Nah berikutnya Pak, ini berkaitan dengan pidana pasal 71. Nah ini di pidana pokok itu misalnya pidana pokok dan pidana tambahan. Tadi penjelasan Bapak bahwa pidana tambahan itu tidak bisa dijatuhkan berdiri sendiri tanpa pidana pokok. Betul. Nah berarti kalau saya misalnya menjatuhkan pidana pokok yaitu peringatan dan pidana tambahan itu pemenuhan kewajiban adat. Nah ini agak repot di daerah-daerah adat tertentu Pak. Kewajiban adat itu kadang-kala lebih berat daripada pidana pokok yang kita punya Pak. Betul Pak. Tentu saja membayar denda adat seperti DNTD bayar babi 1 ekor. Nah Iya. itu harga babi kan berapa Pak? Mahal sekali contohnya itu Pak. Nah itu kira-kira ada tidak nanti dari Kejaksaan Agung itu menerbitkan tentang batas-batas yang dapat dijatuhkan apabila dikonversikan dengan uang dalam sanksi adat itu Pak, sebagai follow up daripada pasal 71 ayat
dua itu Pak, Baik. tambahan itu. Nah, kemudian Pak, yang satunya lagi perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Nah, biasa ini terjadi di dalam perkara-perkara anak-anak sebagai bagian daripada pengedar narkotika. Nah, Ya. ini biasanya merampas mereka punya. Tetapi ini dalam keseharian ini Pak, kadang-kala anak-anak yang di bawah 14-15 tahun ini Pak, ini kadang-kala menjadikan ini sebagai mata pencarian, atau bukan mata pencarian sih. Jadi ada disuruh oleh orang dewasa dikasih duit. Nah, apakah duit ini dianggap sebagai keuntungan dari peredaran tindak pidana, ataukah ya macam mana Pak? Memang betul bahwa saya tahu bahwa ada teori yang menyatakan bahwa nobody should benefit from crime, tidak boleh seorang pun memperoleh keuntungan dari sebuah kejahatan. Akan tetapi ini ketika anak ini dirampas kemudian diberikan pembinaan dalam lembaga begitu Pak. Ini apa dampak psikologi sepanjang, artinya Bapak yang lebih concern di bidang ini, sepanjang pengalaman Bapak secara empirikal, apakah sudah pernah ada kondisi-kondisi ini terjadi dan mempengaruhi jiwa anak ketika pasal 71 ayat 2A itu diterapkan? Mungkin Bapak berbagi dengan kami. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Johannes, Ketua PN Palu ya Pak ya. Iya Pak. Jadi memang Pak, dalam ketentuan undang-undang ini pemenuhan hukuman adat itu tambahan dia harus jalan Pak. Pertama, pidana pokoknya harus kita jatuhkan dulu. Iya. Pidana tambahan ada dua, pemenuhan adat sama perampasan harta hasil dari keuntungan dari kejahatan tersebut. Hanya dua itu. Ketika Bapak jatuhi hukuman pidana pokoknya, misalnya pidana peringatan ya kan Pak, Iya. ternyata di situ anak ini melanggar ada ketentuan adat. Iya. Dari mana Bapak akan tahu ada dia melanggar ketentuan adat? Pertama pasti dari tuntutan jaksa itu Pak. Iya. Mungkin belum sampai ke Bapak selaku putusan hakim akan menerapkan hukuman adat. Dari mana jaksa akan tahu ada pemenuhan hukum adat yang dilanggarnya? Biasanya Pak, ketika anak berperkara itu, tokoh adat itu datang ke jaksa langsung Pak. Atau datang ke penyidik langsung. Ini si anak kelakuannya melanggar ketentuan adat kami, ribut ini masyarakat adat. Disitulah PK Bapas sudah mulai di dalam litmasnya menyebutkan ini ada pemenuhan hukuman adat ini. Pak, saya bisa tambah sedikit mungkin biar ada di referensi faktual Pak ya. Siap, iya Pak. Ketika saya tugas di NTT itu ada ternyata mencuri. Anak itu bersama dengan orang dewasa mencuri gong adat Pak, yang di rumah adat, gong Ya. yang disimpan di rumah adat. Oke. Nah, setelah kan otomatis kan itu kepada datang ada persyaratan, tapi memang itu tidak kita putuskan, tapi ini berkaitan dengan ada pasal ancaman yang ini, jadi saya koneksikan dia saja sebagai sebuah gambaran, siapa tahu kita menemukan hal di kemudian hari. Iya. Nah, kemudian ada salah satu aturan adat di mana mereka harus memulihkan kondisi gong itu sebagai adat sepanjangan leluhur mana mereka, jadi mereka harus ada buat adat. Nah, harus buat adat ini ya, kemudian yang disebut sebagai, saya teringat ini denda adat ini Pak. Nah, bisa denda adat itu kan sana mahal, contohnya Tinggi ya, babi ya. Arak-arakan agar supaya gong adat itu harus dipotong sapi 1 ekor dan babi 1 ekor dan ayam sekian ekor. Besar biayanya Pak ya. Repot Pak ini, jadi kira-kira makanya saya tanya gini, kira-kira dari Kejagung nanti menerbitkan aturan toleransi yang bagaimana untuk denda adat itu Pak. Iya. Makasih Pak. Baik Pak Johannes. Jadi gini Pak Johannes, ketika jaksa akan menuntut adanya pemenuhan hukum adat, itu jaksa tersebut harus mengetahui dulu apa sanksinya. Dia diskusi dulu Pak dengan pemuka adat tersebut, dengan tokoh adat tersebut. Jangan hanya semua permintaan adat itu dikabulkan atau di dalam masukkan dalam tuntutan jaksa.
Nah, itulah makanya membahayakan nggak kepada kesehatannya atau membahayakan nggak kepada keuangan keluarganya. Percuma orang dituntut tetapi dia tidak bisa menyelesaikan. Nah, jaksa harus paham dulu itu. Nanti ketika jaksa udah paham itu, dia berani melakukan mengajukan tuntutan tambahan itu, Pak. Itu pun jaksa yang hebatnya dia langsung koordinasi sama hakim, Pak. Sebelum rentutnya itu di ACC. Bicarakan dulu sama hakimnya. Misalnya Pak Johanis selaku ketua PN-nya memegang perkara itu langsung misalnya kan. Pak Johanis mungkin akan menerima langkah jaksa itu koordinasi, Pak saya mau lapor Pak Kajari pesan ini atau kasih pidum begini Pak. Masyarakat adat udah ngamuk Pak di bawah. Kita melihat nih riak masyarakat adat, ya kan Pak? Apa langkah kita Pak? Dia harus cari kerbau, cari babi, cari ayam. Biayanya ini anak nggak sanggup Pak. Saya selaku eksekutor nanti bagaimana menghadirkan ke tokoh masyarakat Pak? Apa nggak dicincang ini anak ini nanti? Pertimbangan-pertimbangan itulah Pak yang perlu dikoordinasikan dengan baik. Mungkin dengan jaksanya yang masih muda, Pak Johanis selaku ketua PN di situ, mungkin suara Pak Johanis mungkin lebih didengar oleh tokoh masyarakat. Undang mereka Pak. Saya akan putus perkara ini, tapi mungkinkah anak ini harus dibebani dengan syarat hukum adat yang cukup tinggi? Tolong pertimbangkan. Saya yakin dimanapun kita berada tugas Pak, yang namanya hukum adat pasti mengikuti perkembangan zaman. Itu pasti, itu nilai dari hukum adat. Setiap hukum adat pasti mengikuti zaman, perkembangan masyarakat adat. Tidak akan mungkin hukum adat selalu ketinggalan di dalam perkembangan hukum adat. Sisi-sisi itu selaku kita mungkin kayak ketua PN, Bapak yang memegang perkara itu mungkin lebih didengar oleh tokoh adat. Jaksa udah lapor saya, ternyata sanksinya cukup berat. Bisa nggak sanksi yang ini aja dia dikabulkan? Saya akan putus perkara ini, biar jaksa mengeksekusi. Tetapi kalau semua syarat harus terpenuhi, saya sanggup si anak ini tidak akan bisa. Akan bertentangan kan Pak putusan kita dengan hukum adat? Pasti itu Pak. Kalau semua syarat itu tuh harus dilaksanakan oleh anak yang tidak mampu apa-apa keluarganya. Harus beli kerbau, harus beli babi, harus beli ayam, harus makan bersama 3 hari 3 malam. Wah itu saya bilang kan, hukum adat pasti mengikuti nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat Pak. Di mana aja hukum adatnya, dia tidak boleh tinggal. Nah mudah-mudahan Pak Johanis di Palu kita masalah hukum adat cukup kuat. Terus Kejaksaan Agung pasti belum bisa mengeluarkan bagaimana ketentuan batasan berapa biaya yang harus diapakan. Karena adat istiadat di Indonesia berbeda-beda Pak. Iya Pak. Nggak bisa ditentukan di Minang seperti ini, di Palu seperti ini, di Papua. Namun pasti Kejaksaan Agung memberikan kepada jajarannya untuk mencermati bagaimana perkembangan adat ketika kamu tugas di sana. Nah cepat harus menyesuaikan itu Pak. Harma humanis dan harus mengedepankan hati nurani, itu perintah pimpinan. Karena humanis dan hati nurani itu tidak ada di dalam buku kata beliau Pak. Memang betul Pak. Itu tidak ada di diklat PPJ, di diklat jaksa itu nggak ada. Tetapi adanya di dalam hati kita. Ketika kita melaksanakan di lapangan, ambillah sikap dengan penuh dengan hati nurani. Jadi kalau saya dulu Pak sebagai jaksa, kalau waktu itu masih sidang-sidang itu tuh Pak di Tanjung Pinang, di Tanjung Balai, Tanjung itu. Hakim itu sama saya anggap sebagai orang tua saya Pak, tempat saya mengadu. Ketika hati nurani saya mau menuntut 3 hari sebelum saya tuntut, apalagi tuntutan hukuman mati, hukuman 15 tahun, itu nggak tidur mata saya Pak. 3 hari sebelum saya tuntut, saya ajukan rentut nggak tidur saya. Bagaimana saya bisa tidur tenang? Saya bertanya dulu Pak ke majelisnya, ke ketua hakimnya, hakim ketuanya Pak. Pak, aku nggak tidur deh Pak. Berapa bagus kita tuntut ya Pak? Hakim bingung. Kok nuntut nanya sama kami? Kami kan hanya putus. Itulah Pak, minta kekuatan kepada orang tua karena kami hanya bisa menuntut. Hakimlah yang menentukan betul nggak tuntutan Anda atau tidak penilaiannya.
Nah, itu saya sering lakukan, saya sharing, nggak malu saya bertanya. Terus nanti saya mungkin akan bicara, Anjaya sampai Kajari ditanya, kamu kok nuntut dia 15 tahun kenapa? Saya udah sharing Pak, saya sharing sama hakim, kayaknya memang 15 tahun yang pas Pak. Jadi telepati kita pun udah sama-sama sejalan. Yakinlah hakim Kajari langsung meneken, setuju rentut 15 tahun. Enak kan Pak dalam kerja kita seperti itu? Keraguan-raguan kita diyakinkan oleh si pemutus perkara. Mungkin hakim menilai ini harus bebas Pak Anjaya. Saya harus balik lagi ke kantor. Pak kayaknya bebas nih Pak. Karena menurut hakim sisi yang dilihat ini Pak. Menjadi pertimbangan. Nggak menutup kemungkinan Kajari juga kopi morning sama ketua PN. Atau duduk kopi di mana Pak, masa bebas juga. Pertimbangan ini. Bukan intervensi atau dia, tetapi mencari formasi yang paling bagus. Iya enggak Pak Janis? Betul sekali, Pak. Mudah-mudahan jasa-jasa yang baru-baru yang masih muda-muda itu juga dilakukan. Jadikan itu orang tua kita. Jangan malu. Hakim itu. Jadikan partner kita pengacara, bukan musuh kita. Kita mencarikan formasi yang terbaik. PK Bapas begitu juga. Pertimbangan PK Bapas mungkin lebih tajam dari kita karena dia yang ketemu si anak itu langsung. Dia berbicara sama orang tuanya langsung. Pertimbangkan itu semua. Koordinasikan yang baik, lepaskan ego sektoral kita ketika kita berbicara tentang anak. Saya yakin semuanya clear Pak, nggak ada yang nggak clear. Oke, baik. Masih ada? Kami dari Palu Pak sudah mulai ancang-ancang kalau boleh habis pendidikan ini, pelatihan ini kita mau mencoba untuk kopi morning untuk menyatukan antara pengadilan, kejaksaan, Polres, terus dengan Bapas, Laksos, itu semua Pak. Kalau boleh supaya ya selama ini kan memang kita ini berada pada ego sektoral sendiri Pak. betul. Ini di SPPA ini merubah tatanan. Karena selama ini kan kalau kita mau berkoordinasi soal seperti yang Bapak kabarkan tadi itu, seolah-olah kita itu ada dua kemungkinan. Kita sangat kompromistis atau kita melacur jabatan untuk sebuah, padahal memang karena tujuan utama adalah kepentingan terbaik untuk anak, maka otomatis kita kan harus mencairkan seluruh ego sektoral seperti itu Pak. Kami sudah coba-coba bicara untuk itu Pak. Mohon dukungan Pak ya. Siap Pak Yanis. Pasti kami dukung. Apa di kendala misalnya di kejaksaan saya mungkin berupaya untuk akan masuk. Kalau misalnya memang apa, tapi Kajari di Palu itu mantap nanti Pak. Pokoknya ya, buka dulu. Iya. Bapak buka dulu, Bapak lah gongnya. Karena baru keluar dari sini, Bapak di jabatan ketua PN-nya Pak. Bapak mungkin nanti hasil dari itu Pak bisa dibawakan apa kekurangan kita, kelemahan kita bawa ke tingkat wali kotanya Pak. Ajak duduk bersama wali kotanya. Kalau perlu bawa ke tingkat provinsi nanti Pak, di provinsi lagi nanti. Saya yakin itu bisa dilaksanakan dengan niat yang baik Pak Yohanis. Iya Pak, makasih Pak. Baik, oke, saya rasa cukup. Udah jam 3:30. Ibu-ibu. 4:30 di sini Pak. Udah 4:30 di situ kan Pak. Ya, jam pulang puasa itu jam 3. Jam 3 betul sama kita Pak. Ketentuan ASN jam 3. Nanti Pak Yohanis dengan buka puasa. Nah, nanti kapan-kapan saya diundang ke Palu Pak Yanes. Insya Allah kapan-kapan Pak. Ya. Kita kumpul. Oke, baik. Saya cukupkan di sini. Saya harapkan harapan kami sebagai trainer dapat disambut baik oleh seluruh pelopor 30 orang peserta di kelas 67 ini di Hukum dan HAM. Saya yakin dengan niat yang sama, semangat yang sama, kepedulian yang sama dalam menangani perkara anak. Nggak ada yang sulit. Nggak ada LPKA, nggak ada LPKS, nggak ada solusinya. Tapi dengan cara hilangkan ego sektoral, duduk bersama, sudah tuh dengan semangat yang sama. Baik, terima kasih Bapak-Bapak Ibu-Ibu, sampai sore ini masih semangat semuanya, saya bangga. Semoga selaku pelopor Bapak-Bapak Ibu-Ibu dapat melaksanakan tugas dengan baik di lapangan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Hanjaya atas paparannya, sangat menggugah hati semua para peserta, termasuk saya sendiri, dari hasil studi kasus sampai dengan diskusi. Semoga kita semua para pejuang ABH terlaksana dari hasil pembelajaran ini, terutama Pak Jo ya yang punya cita-cita untuk menyatukan semua ABH di wilayah Palu. Terima kasih Pak Jo. Kalau misalkan nanti mohon izin bisa diliput ya Pak ya, supaya nanti menjadikan contoh yang baik untuk APH yang lain dan di wilayah yang lain. Demikian Pak Jo pesan kami dari BPSDM, dan ketika nanti ada kendala sangat kami membuka diskusi untuk narasumber yang bisa mungkin dihubungi gitu Pak. Ya, siap Pak. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Baik, kita tutup. Silakan laporannya Bapak Ibu yang bertugas. Bu Ros. Siap Pak. Siap. Ya, baik. Mohon perhatian. Duduk siap, gerak. Lapor pada sore hari ini pembelajaran telah dilaksanakan. Laporan selesai. Baik, terima kasih. Selamat istirahat. Semoga kegiatan berikutnya dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Istirahat di tempat, gerak. Ya. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Pak Hanjaya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin saya live ya. Terima kasih semua. Selamat berbuka puasa. Salam. Ya, Mas Ari, terima kasih. sama-sama Ibu.